Kangen itu banget ya? kangen banget. Itu di Nusa Penida ya? Iya. Cantik banget ya? Enggak, tayang di Bali TV. Iya, di Nusa Penida. Oh, ternyata memang Bali itu banyak sekali punya destinasi Belum pernah wisata ya? yang luar biasa. Belum, saya belum pernah. Serius, saya belum pernah ke sana beneran. Harus ke sana sebelum retribusi diterapkan. Tapi kalau nanti kalau pakai retribusi di sana diterapkan, mau pakai Nemtek Bali TV. Tetap aja, Bu. Tetap aja ya. Tapi Ya. ini tempat wisatanya keren ya di situ Ya, ya. iya, benar. Nah, selain di Nusa Penida, yang namanya Bali masih menjadi tujuan tempat wisata favorit nomor 1 di dunia. Iya, di dunia. Masih ya. Desa-desa wisatanya juga keren, pantainya apalagi, gunungnya. Wow. Nah, Pokoknya semua lengkap kalau di Bali ya. Iya. Ada gunung, ada pantai, ada pokoknya bukit ada seperti bukit, itu ya. Dan yang pastinya saat pandemi agak ini lagi menurun ya. menurun. Nah, bagaimana caranya menggeliatkan kembali tempat-tempat wisata termasuk desa wisata, itu ya akan kita bahas bersama Ketua Umum Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia. Ada Pak Gede Putu Eka Budiase. Sudah bergabungkah bersama kita? Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Ini kita manggilnya Pak Gede, Pak Putu, Pak Eka, atau Pak Budi? Banyak pas ada karang deh, karena Mas. Sudah sering kita panggilan ini. Biar lebih akrab gitu, Pak. Panggil Pak Gede ya. Ini panggil Pak Eka lebih familiar ya. Iya sih, Pak Eka. Kalau Pak Gede, ini kayaknya gede banget semangatnya untuk menggeliatkan kembali desa wisata. Pasti. Pak Eka sehat, Pak Eka dan keluarga? Astungkare, kami sehat dan baik-baik. Semoga juga Yupi sama itu favorit masyarakat Bali itu. Favorit masyarakat Bali skala Pak, kayaknya kan. Masih awet muda. Terus bagaimana Sapun Afi Gatre sekarang kali Niki? Sehat Astungkare. Luar biasa pagi hari ini. Dibilang awet muda kebanyakan borak sama formalin, Pak. Pak Eka, Pak Eka ini masih concern pastinya ya, mempersiapkan segala sesuatunya terkait pengembangan desa wisata, karena seperti kita ketahui bersama kan penerbangan sudah dibuka nih Pak Eka ya, penerbangan sudah dibuka untuk internasional dan juga domestik udah pasti sudah dibuka. Nah ini apa saja sih yang sudah dilakukan nih Pak Eka untuk pengembangan kembali desa wisata kita, Pak Eka, silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bali TV, karena di tengah-tengah segala keadaan yang mendera dunia dan Bali khususnya, Bali TV selalu aktif memediakan, memberitakan dan menciarkan hal-hal positif tentang Bali dan tentang keadaan di Bali. Ya. Sedikit tentang pengembangan desa wisata, khususnya dari Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia atau JPDWI. Kami tetap bekerja walaupun di tengah COVID dengan keterbatasan, dengan melaksanakan prokes yang ketat. Kami melihat dan kami selalu ada di desa. Banyak hal yang dilakukan karena mungkin 2-3 bulan yang lalu kita juga ada live by phone ya, masih ingat Pak Sedana Karang ya. Yeah. Di sana geliat para kelompok sadar wisata, kelompok pengelola desa wisata itu terus berjalan dan menyambut hal yang sangat positif bagi kita, yaitu dibukanya penerbangan internasional yang langsung ke Bali dan geliat kunjungan domestik kita. Desa-desa wisata itu melakukan hal-hal strategis. Salah satu yang paling anyar ini, yang paling anyar kita ikuti adalah di Penglipuran. Nah, itu dari salah satu perguruan tinggi melakukan edukasi tentang bahasa asing. Nah, ini adalah suatu kesiapan di mana yang hadir itu bukan saja pengurus desa wisatanya, namun masyarakat teruni yang menjadi pemilik desa itu juga diterjunkan di sana agar memahami dan bisa berkomunikasi dengan pengunjung. Itu salah satu desa. Sedangkan desa-desa yang lain, kami hadir justru banyak penataan, baik itu infrastruktur maupun kemampuan sumber daya manusianya. Di Mentigi contohnya, di salah satu kabupaten di Lombok,
bagaimana desa ini yang sudah memang ada, yang sudah berkembang, di tengah-tengah COVID sempat tiarap. Tapi begitu kami hadir bulan Januari kemarin, ya kita bekerja bersama, kita memberikan apa yang semestinya mereka lakukan. Dan Astungkare ya, puji Tuhan, geliat kegiatan pengurus desa wisata itu bagus, dan akhirnya sekarang sudah kemarin dan hari ini barusan juga pagi saya mendapat telepon banyak wisatawan lokal yang berkunjung singgah ke beberapa desa wisata di Lombok sehubungan dengan kegiatan yang ada di sirkuit Mandalika. Nah, artinya tidak pernah diam, tidak pernah stagnan, karena desa wisata itu adalah sebenarnya bagaimana masyarakat itu menata lingkungannya, menata hidup kesehariannya dengan bonus-bonus yang mereka akan terima gitu. Bonus kelestarian, bonus keasrian lingkungannya, dan akhirnya apa? Adalah bonus ekonomi, karena adanya kunjungan otomatis ada pergerakan ekonomi di sana. Begitu kira-kira. Oke, iya. Berarti yang ditangkap adalah prinsip dari desa wisata ini adalah penataan, gitu ya, menata seperti itu, Pak Eka, menata hidup kesehariannya, kemudian menata lingkungannya seperti apa, dan memang itu tuh memang sudah apa ya, rutin dilakukan seperti itu, gitu ya, Pak Eka ya. Ya, prinsipnya betul. Ya, oke. Nah, karena perbedaannya adalah kalau kita mengacu atau melihat objek wisata, maka pengembangan, pemeliharaan itu kan tergantung daripada bagaimana investor atau pemilik atau owner itu seberapa akan dapat atau seberapa akan rugi kalau kita di tengah-tengah kunjungan yang tidak ada kita melakukan hal-hal yang berbau pengeluaran atau finansial. Tapi begitu berbasis desa wisata, ini versinya ya Jejaring Dewi ya, versi Jejaring Dewi, bagaimana desa itu ditata sebagai sebuah keseharian, sehingga memberi apa? Memberi kenyamanan seperti kita bilang tadi. Apa tujuan? Tujuan akhirnya adalah desa lestari, ekonomi mandiri. Gitu. Nah, itu yang menjadi tujuan akhirnya kita. Oke. Baik. Wow. Pak Eka, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan menggeliatkan kembali desa wisata niki. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Sambungkah kita, Pak Eka? Setia di sini. Oh, setia. Kayak lagu aja, Pak. Pak Eka, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih, Pak Eka, saya dan juga Karang nih. Antara desa wisata, kemudian objek wisata, apa sih? Itu sebenarnya sama atau berbeda? Atau apa yang membedakan ya, Pak Eka? Oke, seperti yang pernah saya sampaikan pada beberapa kesempatan yang lalu, dan juga yang kami sampaikan kepada beberapa kepala daerah di mana kami beraudiensi atau beliau menghadiri pengukuhan pengurus kami di Bali dan di luar Bali. Kami menjelaskan bahwa desa wisata adalah bagaimana berdayanya desa itu dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan desanya. Nah, kalau umpamanya objek wisata atau tujuan wisata itu ada di dalam desa wisata itu. Apa perbedaannya? Kalau versi Jejaring Dewi, kalau objek wisata atau tujuan wisata belum tentu dikelola dan bisa memberdayakan masyarakat desa. Nah, ini satu contoh nih. Satu desa yang sangat potensial di Bali, karena 2-3 minggu yang lalu kami ketemu dengan beberapa tokoh dan pengelolanya. Mereka mengklaim memang sudah desa wisata, dan itu dibuktikan dengan surat keputusan dari kepala daerahnya bahwa benar-benar dikukuhkan menjadi desa wisata. Begitu kami diundang, kami diajak diskusi, kami menyampaikan, Pak,
desa kami punya itu objeknya luar biasa bagus, ada airnya, ada sungainya besar, ada tempat wedding, ada tempat foto selfie dan lain-lain. Kami sudah desa wisata, oh bagus. Tapi begitu berbicara desa wisata bersama Jejaring Dewi, saya bertanya, seberapa besar sudah pengaruh objek yang dikelola oleh desa ini terhadap pergerakan ekonomi masyarakat desa Bapak? Seberapa besar pemberdayaan masyarakat yang terjadi akibat adanya objek wisata yang dikelola oleh desa di desa ini? Iya. Nah, ini terkadang yang menjadi sebuah perbincangan. Begitu desa ini punya objek, walaupun dikelola oleh investor, desa ini hanya menerima persentase, pemerintah daerah juga menetapkan desa ini menjadi desa wisata. Kan ini yang salah kita. Oke. Ini ibaratnya Pak Eka, ini ibaratnya ketika ada satu desa kemudian memiliki tempat wisata yang kemudian dikelola, bisa dikatakan tidak ujuk-ujuk kita cap sebagai desa wisata seperti itu. Nah, itu yang versi Jejaring Dewi seperti itu. Begitu satu desa atau satu daerah memiliki potensi unggulan desanya, seperti sekarang umpamanya punya objek air terjun di desa itu indah sekali gitu. Nah, ini yang harus dijadikan unggulan di desa itu sebagai salah satu syarat untuk bagaimana bisa desa itu ditetapkan menjadi desa wisata. Tapi belum desa wisata. Karena versi Jejaring Dewi, apa yang disusun, rencana pengembangan apa yang disusun agar keberadaan air terjun atau objek ini bisa memberikan multiple efek, terutama pemberdayaan pada masyarakatnya. Jangan ujug-ujug, oh desa dapat dari parkirnya, desa dapat dari ini, yang itu dikelola oleh PT A atau si A atau si B. Ini yang harus kita perbincangkan kembali sebenarnya, khususnya di Bali. Nah, kalau memang umpamanya objek itu bisa dikonsep sedemikian rupa menjadi objek utama atau menjadi unggulan di sana yang bisa menggerakkan pemberdayaan, nah mari kita duduk. Dan disinilah kehadiran Jejaring Dewi memberikan konsep-konsep dalam pengembangan dan penataannya. Nah, begitu Pak Kara. Iya, oke. Berarti tidak itu untuk menjadikan sebuah tempat wisata di dalam suatu desa gitu ya, menjadi desa wisata itu ada syarat dan ketentuannya sebetulnya ya. Pak Eka, seperti itu ya. Memang di Jejaring Dewi mungkin sudah dibuatkan ya syaratnya, kemudian bagaimana nih caranya supaya desa wisata itu sebuah objek wisata itu bisa dikatakan desa wisata seperti itu. Pak Eka, ya? Dari Yayasan Dewi sendiri atau JPDW ini sendiri, khususnya di Bali ini sendiri memiliki datakah berapa desa wisata yang kita miliki sebenarnya di Bali? Nah, untuk data kami sudah sempat mendapat data dari beberapa kabupaten. Kalau kita mencari bisa di Google ada sekian, ada memang yang sudah di SK-kan. Seperti di Karangasem ada 26 kalau tidak salah terakhir ya, saya belum mengupdate lagi. Tabanan ada 23 yang sudah ber-SK. Mungkin Kelungkung ada 18. Nah, rata-rata di Bali sudah mungkin anggap kalau rata-rata 20 saja kali 9 sudah hampir 180. Sudah hampir 200 desa wisata. Ini belum data valid karena kami belum mengupdate. Nah, namun kami melihat, Jejaring Dewi melihat, belum banyak dan sangat sedikit di antara yang ada itu yang sesuai dengan konsep Jejaring Dewi. Pak Eka. Pak Eka tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya konsep sebenarnya yang dari desa wisata ya, untuk mensahkan bahwa itu menjadi desa wisata. Sesaat lagi Pak Eka dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Masih tentunya kita berbincang bersama dengan Bapak Igede Putu Eka Budiasa selaku Ketua Umum Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia. Dan sudah terhubungkah kita, masih tersambungkah Pak Eka? Selalu dan pasti. Biasa loh ya, tadi setia, sekarang selalu dalam hati. Oke, Pak Eka tadi dilanjutkan bisa ya Pak Eka ya? Sebetulnya konsepnya ini seperti apa Pak Eka? Silahkan Pak Eka. Oke. Kembali menyambung yang tadi, yang lebih penting dan yang paling ditekankan adalah pemberdayaan. Nah, kita mengambil contoh coba desa Penglipuran. Layakkah versi Jejaring Dewi kalau Penglipuran sudah sebagai desa wisata? Bukan masalahnya kalau dari dulu atau baru. Kami melihat, kami berkali-kali, berulang kali ke desa Penglipuran. Di sana dari hulu sampai hilir pemberdayaan masyarakat itu terjadi. Selain memiliki objek yang memang sudah monumental, dikenal di seluruh dunia, kami setiap bahkan kebetulan Dewan Pembina kami, ya, Jejaring Dewi Bangli itu Dewan Pembinanya ada di sana, salah satu yang ada di dalam, sehingga data kita benar-benar tahu. Dan itulah salah satu contoh bagaimana konsep desa wisata yang seutuhnya harus dilaksanakan sebelum pemerintah mengeluarkan SK. Sudah itu kita coba melihat sekarang ada yang di daerah lain di Gianyar. Ini kita juga sudah kunjungi. Objeknya luar biasa, pengunjungnya luar biasa. Tapi begitu kita berdiskusi dengan pengelola di sana, desa dapat apa? Dapat parkirnya dan dapat kontribusi persentase. Sedangkan yang memiliki itu adalah investor. Begitu kita melangkah sekarang ke Karangasem yang dekat dengan desa di desa Ababi di Tirta Ganggo namanya, ada objek yang luar biasa mempergunakan kekayaan alam desanya. Kami diundang oleh Perbekal di sana, oleh kepala desa. Kami berbicara setelah tanya dan hadir juga ownernya bahwa itu dikelola oleh pribadi. Nah, lalu bagaimana? Kalau berbicara tentang desa wisata, kami lihat minimal jalan, kalau begitu SK desa wisata diterima oleh salah satu desa, minimal jalan-jalan di desa itu sudah asri. Sudah tertata minimal tidak seperti hutan atau belantara. Sudah rapi sehingga layak mereka akan jalan-jalan. Pengunjung itu berjalan kaki ya. Yang kedua, simpul perekonomian masyarakat itu berdaya. Contohnya apa? Dagang lak-lak lokal di sana, menjual lak-lak asli buatan di sana, menjual keripik singkong buatan di sana. Ini yang dipersembahkan, ini dijual kepada pengunjung yang mengunjungi objek tersebut yang menjadi ikon di desa itu. Baik. Nah, yang berikutnya belum lagi selesai. Dulu ada Sabta Pesona. Ini dasar yang luar biasa sebenarnya. Ya, Sabta Pesona ini, sehingga masyarakat dari hulu sampai hilir minimal diedukasi untuk greeting, untuk salam kepada pengunjung. Walaupun dia mau ke sawah membawa cangkul, begitu menemukan orang asing, baik lokal maupun luar yang jalan di desanya, minimal dia bisa menyampaikan selamat pagi atau Om Swastiastu dengan kebiasaan yang ada pada dirinya. Nah, ini kan satu hal yang luar, ini yang mencerminkan bagaimana desa itu berdaya. Orang masyarakatnya berdaya, memiliki sebuah kemampuan menjual, memelihara, dan bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Kebersihan sampah, coba kita lihat desa wisata katanya. Di Tabanan saya menyedihkan itu. Ada sebuah desa wisata yang sudah desa wisata A gitu. Tapi begitu kita turun di Pengkolan, di sebelah kiri sampah plastiknya luar biasa, 4-5 truk ada itu. Dan saya tidak tahu apakah itu diampun atau bagaimana gitu. Nah, ini yang menjadi sedikit kritik ataupun masukan kepada pemerintah kita dan kepada kita semua. Baik. Nah, sekarang apa yang harus digeliatkan di tengah-tengah ini? Oke, bikin tamani. Oke, bicara nah yang justru menarik bagi Jejaring Dewi adalah bagaimana
masyarakat ini yang punya lahan, tadi saya dengar bincang-bincangnya Pak Kara sama Yupi, oke, ada wisata memetik jeruk umpamanya. Ya. Nah, jeruk, oke, kalau petani menjual jeruknya 3.000 per kilo dengan kondisi kepada pengepul. Nah, sekarang kalau ini desa wisata ini mengkrit satu kegiatan, begitu ada kunjungan 15 orang saja, oke, silakan. Boleh petik sepuasnya, nanti terakhir ditimbang per kilonya Rp5.000. Ini satu hal yang sangat menarik, luar biasa ini. Gitu. Itu. Nah, itu versi jejaring Dewi bagaimana konsep desa wisata itu bisa diterapkan sehingga bisa memberikan manfaat yang sangat positif, manfaat yang sangat benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Itu kira-kira seperti itu. Iya, kita harapkan nih dengan dari Yayasan Jejaring Dewi ini sendiri ini memberikan apa ya vibes lagi ya untuk kembali menggeliatkan kembali desa wisata. Ini persiapan kita juga loh. Betul. Nanti Mas Nungkara dari pandemi menjadi endemi, masyarakat datang lagi ke Bali. Kembali lagi mengunjungi desa wisata yang ada di Bali. Ratusan desa wisata yang ada di Bali. Ratusan, ternyata banyak banget ya Pak Eka ya desa wisata kita. Itu pun itu tadi yang yang kira-kira padahal seperti itu yang ya. Bermunculan kembali. Belum lagi nanti yang lainnya. Pak Eka, terima kasih banyak loh perbincangan kita, sharing kita pada pagi hari ini Pak Eka. Terima kasih. Iya. Pak Eka mungkin atas waktu yang diberikan. Iya, silakan Pak Eka. Ada yang mau disampaikan sedikit, kita masih. Ya, harapannya Pak Eka nih. Ya, harapan kami dari Jejaring Dewi sebagai closing statement Jejaring Dewi pada pagi ini adalah yang pertama, selamat untuk menyongsong bahwa tahun ini adalah tahun endemi, bukan lagi pandemi COVID-19. Sehingga mari kita bergerak, mari kita melangkah, melanjutkan langkah-langkah yang sudah kita create walaupun di tengah-tengah pandemi. Nah, kepada kita semua dan kepada pemangku keputusan khususnya, mari kita bersama-sama duduk merumuskan bagaimana desa wisata sebelum ditetapkan dengan SK, hendaknya desa itu benar-benar memiliki sebuah acuan. Diberikan sebuah standarisasi tentang pemberdayaan potensi unggulan desanya agar ada pergerakan ekonomi di desa itu, terutama sampah, kesehatan, edukasi, pendidikan, pemahaman tentang kebersihan dan lain-lain. Sehingga kita bisa mewujudkan desa lestari ekonomi mandiri. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Eka, luar biasa. Salam untuk teman-teman semua di Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia. Terima kasih selama ini sudah concern sekali ya untuk menjaga desa wisata kita juga ya. Dengan operasionalnya agar desa wisata kita tetap terjaga. Ada ikonnya ya ternyata ya desa. Misalnya kalau kita ke mana? Desa tadi. Desa Penglipuran. Ada yang loloh itu apa? Loloh cemcem. Itu identik banget. Nyat-nyat seperti itu. Aduh, bikin lapar aja deh. Kalau kita ke Karangasem, ke Tenganan Pegeringsingan, ada kain ya. Betul luar biasa. Itu bukan baru-baru, tetapi itu sudah dari zaman nenek moyang kita ya. Baik. Nah, ini